Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat penguasa tunggal yang menciptakan dunia dengan segenap isi yang menjadi pelengkap keindahan dunia, merupakan bukti di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alam ini, keindahan, kesempurnaan yang kita saksikan, apakah itu lautan yang terhampar luas, apakah itu tumbuh-tumbuhan, begitu juga dengan langit dengan keindahannya. Ketika malam dihiasi bintang-bintang yang begitu indah, dengan bulannya dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada kata yang layak kita ucapkan, tiada rasa yang pantas kita ungkapkan ketika menyaksikan akan keindahan itu semua, kecuali adalah semakin menanamkan akan nilai-nilai tauhid, bahwa ini semua adalah kekuasaan Allah, dan kekuasaan Allah ini merupakan bukti keesaannya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun keindahan ini akan semakin lengkap dengan Allah anugerahkan kepada kita keturunan anak yang saleh dan solehah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa anak adalah bagian daripada perhiasan yang diingini oleh umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Bahwa Allah menjelaskan, Allah hiasi manusia, Allah berikan perhiasan untuk manusia apa yang diinginkan, yang disyahwatinya, berupa minan nisa'i, berupa perempuan. Bagi laki-laki ada kecenderungan kepada pasangannya, kepada kaum hawa. Begitu juga dengan sebaliknya. Wal banina, dan juga Allah hiasi untuk manusia itu sebagai pelengkap keindahan manusia itu adalah dengan diberikan keturunan anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, begitu juga diberikan harta benda yang banyak. Maka di sini bahwa kita ketahui anak bagian daripada perhiasan yang menjadikan manusia merasakan kebahagiaan yang bertambah, pelengkap dalam kehidupannya, menjadi dirinya semakin merasakan akan dahsyatnya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping anak adalah sebagai perhiasan untuk manusia, tetapi anak juga merupakan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak adalah titipan Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk dijadikan hamba-hamba yang kenal dengan Allahnya, yang kenal dengan Rabbnya, yang faham dengan maksud hidupnya. Anak dilahirkan tanpa dosa, dilahirkan dalam keadaan fitrah dan suci. Maka peranan orang tua merupakan penentu akan bagaimana warna yang mewarnai anak tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak terlahir
adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya lah, ayah dan ibunya lah, yang menjadi penentu akan bagaimana warna anak tersebut. Apakah anak tersebut akan menjadi seorang yang beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi? Maka orang tua memiliki peran yang sangat besar untuk mewarnai anaknya. Akankah anaknya menjadi sosok yang diinginkan sebagaimana yang diperintahkan Allah? Anak adalah titipan. Apakah kita selaku orang tua mampu menjaga titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala ini? Dalam kondisi saat ini kita sama-sama merasakan alangkah beratnya untuk merawat, menjaga dan membimbing anak-anak kita. Dalam keadaan sekarang yang mana pendidikan terhalang, pendidikan terkendala, anak-anak dirumahkan karena keadaan COVID-19 ini yang tak kunjung selesai. Tadi pagi ketika Al-Fakir hendak sarapan, datang seorang ibu yang pengen membeli sarapan, seraya berbicara, berkicau, mengungkapkan keluhannya. Apa yang dia sampaikan? Alangkah sulitnya saat ini, semasa anak-anak diliburkan dari sekolah, mereka keluyuran. Bagi yang laki-laki tak jarang, setiap malam, hampir setiap malam begadang dan begadang. Dan dia menceritakan bahwa anaknya hampir subuh baru pulang. Maka ini adalah tantangan besar bagi kita selaku orang tua. Dalam keadaan sulit semacam ini, maka peran orang tua sangat diperlukan. Maka dari itu kita kembali bercermin kepada keluarga. Keluarga yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memberikan uswah, keteladanan untuk menjadikan keluarganya tidak hanya sekedar rumah menjadi pelindung dari rasa panas atau rasa dingin, tetapi keluarga dikembalikan fungsinya tidak sekedar merawat, melindungi fisik anak, istri dan keluarga kita, tetapi merawat dan menjaganya dari segala perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rumah-rumah para sahabat yang ada ketika itu. Mereka jadikan keluarga, fungsi keluarga tidak sekedar menjadikan tempat bernaung, menjadikan sebuah tempat peristirahatan, tetapi keluarga punya fungsi besar. Keluarga merupakan madrasah yang paling asas, yang paling mendasar. Bagaimana keadaan anak, bagaimana keadaan istri, bagaimana keadaan orang-orang yang berada dalam keluarga kita, maka ditentukan sejauh mana kita menjalankan peran sebuah keluarga. Terutama bagi kepala keluarga, kepala keluarga selaku kita, selaku ayah. Begitu juga peran seorang ibu. Maka ini adalah sebuah keadaan yang mengharuskan kita untuk kembali bercermin, berkaca kepada keluarga salafun saleh. Bagaimana mereka menjadikan bahwasanya keluarga punya fungsi besar dalam menentukan, merawat, membina anak-anak, membina generasi. Dari keluarga-keluarga sahabat itulah lahir ulama-ulama yang menjadi penerus. Lahirlah di situ para tabi'in yang memiliki keilmuan yang dalam, yang mewarisi keilmuan daripada orang tua mereka. Orang tua mereka menerima ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini terus menerus berjalan, diwarisi dari generasi ke generasi, sehingga agama yang murni, agama yang diridai oleh Allah sampai saat ini masih kita nikmati. Tetapi menjadi tugas besar bagi kita, menjadi PR bagi kita selaku orang tua. Apakah warisan ini masih bisa kita jaga, kita rawat, dan kita warisi kepada generasi setelah kita? Tantangan begitu berat, rintangan, dan segala pengaruh yang akan merusak akal pikiran anak kita begitu besar. Maka orang tua tidak boleh lengah. Orang tua tidak boleh berdiam diri. Orang tua tidak boleh pasrah kepada keadaan.
selagi kita masih hidup, selagi Allah masih menitipkan kuasa ikhtiar, maka kita harus berbuat. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus kembalikan fungsi keluarga kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh generasi salafun saleh. Semoga bermanfaat dan kita merenung bahwa keadaan ini adalah keadaan yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadikan kita lebih memanfaatkan setiap sarana dan prasarana untuk menjadikan kita, anak dan generasi kita semakin dekat kepada jalan yang diridai oleh Allah, sehingga kita merindukan kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang kelak dikumpulkan dalam naungan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wal 'afu minkum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.